Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan materi mengenai pengenalan paduan suara. Sebelum aku mulai, aku akan memperkenalkan diriku sendiri terlebih dahulu. Namaku Ayasyadi Sumarto dengan NIM 250 20 28 872. Untuk memulai pembelajaran hari ini, aku akan mulai dengan menjelaskan apa itu paduan suara. Paduan suara adalah bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah penyanyi. Mereka menggunakan berbagai jenis suara yang berbeda dan membentuk sebuah harmoni yang menyatu. Di dalam kelompok tersebut terdapat 4 suara utama berupa sopran, alto, tenor, dan bass. Berikutnya adalah sejarah paduan suara. Kita mulai dengan asal-usulnya. Asal-usul paduan suara ditemukan dalam musik tradisional. Ini karena bernyanyi secara berkelompok menjadi budaya yang sudah dikenal luas. Di Yunani kuno, paduan suara dikenal dengan aktivitas bernyanyi dalam satu bagian secara serempak. Sementara itu, bernyanyi dengan bagian-bagian dengan menggunakan harmonisasi dikenal dalam musik paduan suara Eropa kontemporer. Perbendaharaan terkait paduan suara tertua yang bertahan berasal dari Yunani kuno, yakni himne Delphic yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi dan abad kedua Masehi. Di Yunani kuno ini juga, paduan suara bahkan diajarkan di sekolah-sekolah, di mana pada masa itu juga sering berlangsung berbagai macam lomba paduan suara. Paduan suara Yunani asli diketahui dari drama Yunani, sementara itu fragmen musik karya Euripides Orestes dan Sophocles Ajax diketahui dari papirus. Masih ada batu nisan Seikilos yang diketahui sebagai satu lagu lengkap, walaupun mungkin untuk dinyanyikan solo, bukan berkelompok. Salah satu contoh musik yang muncul belakangan adalah himne Oxyrhynchus yang dikenal sebagai musik Kristen paling awal. Paduan suara juga dikenal di sinagoga Yahudi, di mana di sinagoga ini paduan suara dibagi ke dalam beberapa kelompok, dan mereka bernyanyi bersautan dengan para penyanyi solo atau cantor. Hampir sebagian besar dari nyanyian dan pujian di sinagoga-sinagoga ini diambil dari Alkitab, terutama sekali dari Kitab Mazmur. Nah, berikutnya adalah perkembangan paduan suara. Dalam perkembangannya, pada tahun 800-an, suatu jenis musik baru yang disebut musik polifonik berkembang di Eropa. Dalam musik polifonik ini, beberapa melodi dimainkan atau dinyanyikan dalam waktu yang bersamaan. Pada akhir tahun-tahun 1100-an, karya-karya musik yang ditulis oleh beberapa komponis seperti komponis Prancis Perotin menggabungkan semua unsur musik seperti melodi, irama, harmoni, dan polifonik. Dan karya-karya tersebut ditampilkan oleh paduan suara, penyanyi solo dengan iringan berbagai instrumen musik. Pada tahun 1600-an merupakan sesuatu hal yang biasa untuk memasukkan beberapa instrumen musik dalam komposisi paduan suara. Dan pada waktu yang hampir bersamaan, ditemukan pula bentuk-bentuk baru karya musik paduan suara, seperti cantata gerejawi dan oratorio. Oratorio adalah karya-karya musik dengan setting atau berlatar belakang Injil. Karya-karya ini digubah baik untuk paduan suara, penyanyi solo maupun untuk instrumen pengiringnya. Sekarang untuk paduan suara di zaman sekarang. Walaupun awalnya paduan suara dikenal sebagai sarana ibadah, sekarang sudah berkembang menjadi sebuah bentuk hiburan yang menarik. Biasanya membawakan lagu-lagu klasik, pop, daerah, dan lain-lain yang diaransemen menjadi wujud musik paduan suara. Pola pembagian suaranya memang mirip, tetapi dari segi musik pengiring, sekarang lebih bervariasi. Adapun juga paduan suara di mana mereka menambahkan koreografi dalam penampilan mereka. Lalu berikutnya adalah jenis-jenis suara dalam paduan suara. Secara tradisional, paduan suara terdiri dari berbagai jenis suara, yaitu sopran, alto, tenor, dan bass, dikelompokkan berdasarkan tinggi dan rendahnya suara. Sopran dan alto untuk wanita, sedangkan tenor dan bass untuk pria. Setiap bagian memiliki peran berbeda dalam menciptakan harmoni suara yang seimbang dan indah. Soprano menyanyikan nada tinggi, alto menyanyikan nada menengah atas, tenor menyanyikan nada menengah bawah,
dan bass menyanyikan nada rendah. Gabungan suara dari 4 bagian ini menciptakan paduan suara yang harmonis. Paduan suara tak hanya mengandalkan kemampuan penyanyi individu, tetapi juga memerlukan kerjasama yang erat di antara anggota paduan suara untuk menciptakan harmoni memukau. Berikutnya, saya akan memberikan 3 pertanyaan review dari topik-topik sebelumnya. Pertama, apa itu paduan suara? A. Bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah musisi. B. Bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah penari. C. Bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah penyanyi. Dan D. Bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah artis. Jawabannya adalah C. Bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah penyanyi. Pertanyaan kedua, awalnya paduan suara dikenal sebagai apa? A. Untuk estetika. B. Sarana upacara. C. Hiburan. D. Sarana ibadah. Jawabannya adalah D. Sarana ibadah. Nah, pertanyaan terakhir. Apa suara tertinggi dalam paduan suara? A. Sopran. B. Alto. C. Tenor. D. Bass. Jawabannya adalah A. Sopran. Sebelum kita menutupi materi pembicaraan hari ini, mari kita menarik kesimpulan dari topik-topik yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Paduan suara adalah bentuk musik vokal yang melibatkan kerjasama harmonis antara sejumlah penyanyi. Mereka menggunakan berbagai jenis suara yang berbeda dan membentuk sebuah harmoni yang menyatu. Terdapat 4 jenis suara utama yaitu sopran, alto, tenor, dan bass. Awalnya paduan suara dikenal sebagai sarana ibadah, sekarang sudah berkembang menjadi sebuah bentuk hiburan yang menarik. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materinya dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua. Saya juga minta maaf bila ada kesalahan kata saat penyampaian materi kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah referensi yang dipakai untuk materi kali ini.